Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menampilkan bagaimana cara atau langkah-langkah untuk mengerjakan studi kasus di dalam satu perusahaan dengan menggunakan aplikasi ABSS Primer 20. Baik, yang pertama adalah kita create akun dulu, lalu introduction. Nah, ini ada beberapa introduction, terus kita next. Serial number kita hiraukan saja ya. Terus company name-nya itu PT Marashiwas. Terus company name-nya hiraukan, platnya juga, address-nya klik Jalan Kramat Sentiong, nomor titik 12 Jakarta. Oke, phone numbernya 021 123 4567, fax numbernya 021 7891011. Oke, email address-nya adalah marasiwas@gmail.com. Oke, kita next saja. 2023, terus lalu Desember, conversion month-nya adalah Januari, lalu number itu adalah 13. Oke, kita next. Oke, ini adalah tampilan ya. Please next saja, langsung account list. Yang I would like to start. Next. Lalu service-nya kita klik retail. Lalu kita ininya adalah komputer dealer. Oke, komputer dealer. Oke, klik next saja. Lalu change ya, kita klik change. Lalu ini kita ganti nama saja, kalau misalkan ini langsung simpan. Lalu kita ketik OK. Next. Nah, ini pilih command center, klik. Lalu nah, ini adalah command centernya. Kita preference dulu langsung. Itu idle in-nya multi-tip currency, itu kita checklist ya. Kita checklist, lalu klik OK. Terus bagian Windows-nya itu kita klik yang unchecklist automatically. Terus lalu kita masuk ke sales, itu kita klik one for duplicate ya. Lalu kita terms, itu payment is due-nya adalah in a given, diskonnya itu 10, balance due-nya 30, itu diskonnya adalah 2%. Lalu untuk test code-nya itu tetap non textable aja, klik OK. Lalu ke purchase kita klik one for duplicate, kita checklist. Lalu klik kita security saja langsung. Lalu user ID ya, ini buat pengamanan, kita klik saja. Lalu klik new dulu. Nah, user ID-nya kita klik Marwan Saputra. Lalu passwordnya Oke, klik OK. Nah, ini udah jadi tampilannya seperti ini. Langsung kita klik OK saja. Nah, itu klik OK langsung. Nah, selanjutnya adalah kita create mata uang dulu, langsung currency ya, currency. Nah, ini kan banyak nih, terus nggak kepake nih mata uangnya. Nah, itu kita hapusin semua. Lalu kita klik saja, atau klik kanan delete currency lagi. Terus Chinese-nya juga kita delete. Yang kita pakai itu hanya United States dollar yang lokal dan Singapore dollars. Kita delete. Nah, Taiwan juga kita delete. Nah, ini kita yang pertama adalah kita edit dulu yang United States dollarnya. Nah, kita edit.
USD-nya kita IDR, lalu United Rupiah, lalu currency simbolnya kita ganti juga, itu Rp. Nah, ini udah semua ya teman-teman. Lalu kita klik OK saja. Nah, yang kita tinggal, yang USD-nya itu kita klik United States dollars, terus exchange-nya ini 598. Kita mengikuti mata uang yang berjalan ya, kawan-kawan. USD US. Oke. Kita oke, terus Singapura kita edit. SGD, terus exchange rate-nya kita ganti, itu sebesar 11.832. Oke, untuk simbol currency-nya itu tetap ya sudah benar. Kita klik OK. Lalu udah jadi semua ya teman-teman. Kita adalah setting data akun dulu. Kita pertama ke setup. Oh, tidak ada, command center, accounts, lalu kita ke akun list ya kawan-kawan. Nah, ini kita hapus dulu beberapa 2120 ya kodenya, 2120. Oke, ini 2120. Nah, ini ya, cek akunnya kita hapus. Payrollnya ya, 2120. Klik kanan saja. Hapus dong. Ya, kita hapus, delete account. Nah, oke. Lalu ada cek account ya, 2110, 2130. Kita klik kanan lagi, langsung delete. Lalu terus oke, kita klik kanan lagi ya. Oke, selanjutnya kita edit ya. Kita edit, kita klik kanan dulu, klik 2 kali. Edit cash IDR. Oke, lalu kita klik OK saja. Lalu MPT cash kita ganti lagi, itu Bank Mandiri. Oke, kita klik OK. Lalu deposit kita ganti 31 ya, 3170. Terus kita ganti undeposit. Oke, cek ya gini ya. Oke. Lalu yang ya trade debtors-nya kita edit IDR. Oke, kita ganti jadi IDR, langsung OK saja. Terus komputernya itu kita ganti juga, komputer kita ganti laptop. Oke, klik OK. Lalu printernya kita ganti handphone, klik OK saja. Lalu kita ke bawah lagi. Coba kita buat lagi. Nah, trade creditors-nya itu kita tambahin IDR aja. IDR. Oke, klik OK. Lalu kita buat akun ya. Bank itu adalah 2120. Terus akun cash USD. Lalu kita OK saja. Detailsnya itu kita ganti currency-nya USD. Oke, tinggal klik OK. Nah, ini kan akan ada muncul seperti ini nih kawan-kawan, secara otomatis. Oke, ini kan exchange-nya langsung muncul ya secara otomatis. Nah, ini udah jadi. Langsung klik cash USD exchange, klik OK saja. Habis setelah ini, karena ini belum di-linkkan juga ya. Oke, langsung lanjut kita ke Oke, ini sudah jadi ya kawan-kawan. Oke, kita ini seperti 2130. Terus cash USD, cash SGD. Terus
Terus lanjut details, lalu rupiahnya kita ganti SGD ya, langsung oke. Nah ini kita klik oke saja. Nah itu langsung new aja karena untuk melanjutkannya. Terus bank kita klik lagi, itu bank 2150, kita klik bank USD. Oke, klik new lagi. Details ya, details dulu kita ganti USD. Oke, lanjut kita klik new lagi, klik new, lalu 2160 bank SGD. Oke, ke detailsnya kita ganti SGD Singapore Dollars. Nah oke, terus kita klik new lagi, kita klik new, terus kita ganti account receivable, lalu 2210, account name-nya adalah trade debtors USD. Oke, terus detailsnya kita ganti USD, klik oke. Oke, langsung secara otomatis dia udah ada exchange-nya. Lalu klik new lagi, kita buat trade debtors itu 22 berapa ini, 220, terus lalu trade debtors SGD, klik oke. Detailsnya itu oke. Lalu kita new lagi, kita buat itu account payable, terus 2221 trade debtors, trade creditors SGD, nggak pakai USD. Oke, currency-nya USD ya, kita klik oke. Lalu bukan numbernya itu kita buat lagi, trade creditor SGD. Details kita ganti SGD, lalu klik oke. Nah klik oke, kita new lagi, lalu kita klik yang equity, masuk ke equity, lanjut kita other liability 2340, lanjut VAT collected, VAT clearing ya, VAT clearing. Lalu kita klik new lagi, langsung ke income dulu, income, ketik 2500. Oke, terus kita service, repair equipment. Oke, terus klik other income, kita klik lagi itu 2000, lalu forest gain loss, lalu kita klik new lagi, itu 2100 realized gain loss forex. Oke, kita new lagi, lalu 2200 kita account-nya unrealized gain loss. Oke, forex. Nah kita klik oke. Ini udah jadi semua ya guys ya, semua sudah jadi. Oke. Yang pertama adalah kita currency dulu, lalu yang rupiahnya kita receivable-nya itu ini udah sama semua ya. Collected-nya, payable-nya itu kita ganti, udah sama semua. Ini
untuk diskon taken-nya, let's pay-nya, terus klik OK saja. Masuk ke Singapura, kita receivable accounts-nya itu ini kita checklist dulu, checklist, lalu kita yang ininya kita ganti ke trade debtors yang SGD. Oke. Yang cash IDR kita pakai yang cash SGD. Oke. Lalu income account-nya kita pakai yang fresh collected. Oke. Lanjut liability kita pakai yang customer deposit. Oke. Lalu yang expense-nya kita pakai yang discount given. Lalu income-nya kita pakai yang let's for collected. Oke. Nah, ini sudah. Kita payable-nya itu kita ganti yang trade creditors yang SGD. Lalu kita klik bener ya, kita klik OK. Lalu cash IDR-nya kita pakai yang cash SGD. Oke. Lalu kita checklist semua. Iconnya nggak usah. Terus kita cek lagi expand or cost-nya kita ganti itu yang fresh. Oke, asset account-nya kita ganti yang deposit paid. Lalu expense-nya kita ganti discount taken. Oke. Lalu expand account-nya kita ganti let's prepaid. Oke. Untuk United States dollarnya kita klik, kita pakai receivable seperti yang tadi ya teman-teman. Kita cari yang trade debtors USD, lalu cash IDR kita ganti cash USD, lalu kita checklist semuanya. Oke. Terus income ini kita ganti fresh collected seperti biasa. Receivable-nya kita pakai yang deposit paid ya, deposit paid. Kita pakai yang customer deposit ya, customer deposit ke bawah. Nah, ini customer deposit, klik OK. Lalu kita pakai yang discount given. Kita income account-nya kita pakai let's get collected. Oke. Payable kita pakai yang trade creditors yang USD. Oke. Terus cash IDR kita pakai yang cash USD ya, cash USD. Oh, ini. Oke. Terus lalu kita IP nya kita checklist 4 terbawah. Lalu expense-nya itu seperti biasa ya, ini kita pakai fresh paid. Lalu asetnya kita pakai deposit paid. Oke, kita pakai yang discount taken ya kalau. Nah, ini kita pakai. Oke, kalau discount taken itu emang buat payable ya, tapi kalau receivable itu, nah ini kita klik close aja deh langsung. Oke, kita masuk ke tax code. Patnya kita ganti ya, ini kita ganti ke PPN. Terus kita PPN, terus pajak pertambahan nilai. Oke, tetap ini nggak berubah, rate-nya itu 11%, sorry. Terus paid collected-nya udah pas ya, kita oke saja. Oke, lalu kita close, kita klik saja jobs ya, kawan-kawan, kita pilih jobs, terus new, terus yang jobnya itu job numbernya J, terus jasa, terus kita new lagi aja, kita ininya P, lalu job name-nya itu adalah produk. Oke, kita klik OK saja, lalu kembali lagi ya, close ya.
Kita close. Ini udah jadi ya teman-teman. Kita close. Lalu kita ke list, terus ke kategori. Kita new kategori ID-nya itu kita klik L dulu, terus lokal, local. Nah itu kita new lagi, kita buat yang O, lalu overseas. Oke, klik OK ya kawan-kawan. Ini jadi seperti ini tampilannya. Terus kita close, kita price level ya, kita price level custom list and field names, kita price level. Terus level A itu adalah IDR, terus level 2 adalah USD, level 3 adalah SGD. Oke, langsung kita oke saja ya. Ini level satunya, kita oke. Lalu kita langkah terakhir adalah kita backup dulu. Nah, backup, kita oke, klik OK, lalu klik OK lagi, pilih menu file, terus backup ya, backup. Ini backup all data, kita klik, terus ini langsung saja continue. Kita PT Marasiwas. Oke, kita simpan, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menginput inputan list customer ya. Kita mulai dari card list tadi dan kita klik new untuk inputan baru. Nah, di sini kita bisa menginput sesuai data di samping. Untuk card type-nya kita pilih customer karena kita akan menginput customer terlebih dahulu. Untuk namanya ada Hendra dengan ID card-nya itu ada C001. Alamatnya juga diinput Jalan Petojo Utara, Jakarta. Setelahnya di sini kita bisa menginput phone number ya teman-teman, 021824957 sesuai dengan data. Setelahnya kita bisa ke selling details ya. Untuk cell layoutnya diganti dahulu jadi no default. Nah, karena di sini currency dipakai adalah IDR atau rupiah, diganti di item price level. Di text code-nya kita ganti dari non-taxable jadi PPN. Jika sudah, bisa kita klik new untuk menambahkan yang baru. Selanjutnya di sini masih sama untuk menginputkan customer. Kita akan menginput data di sini ada print store dengan card ID C002. Alamatnya juga diinput ya. Jalan Duren Sawit, Blok F1, nomor 9. Phone number-nya juga diisi sesuai 021846739. Di sini jangan lupa ya di selling detail saya diganti, sell layout-nya jadi not default, base di item price level-nya diganti, ini currency USD jadi diganti USD, text code-nya dari MT non taxable diganti jadi PPN. Setelahnya lanjut lagi, kita ke input PT Global Electro. Dengan card ID C003, alamatnya, di sini currency-nya SGD ya teman-teman. Oh iya, jangan lupa diganti untuk currency-nya itu sesuai menyesuaikan ya, sesuai data. Alamatnya ada Jalan Endro Pisangan Lama, Jakarta. Untuk phone number-nya 021625380. Selain detail seperti tadi, sel layout-nya diganti jadi no default, currency-nya diganti jadi SGD, dan text code-nya diganti jadi PPN. Bisa klik new, bisa klik OK ya teman-teman.
Nah, di sini ada sedikit kesalahan penginputan ya, teman-teman. Seharusnya ini nama customernya Yana ya, teman-teman. Dengan card ID-nya C004 dan alamatnya Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Ini currency tidak perlu dirubah ya, karena uh, currency-nya di sini sama, IDR. Untuk cell layout diganti jadi no default, seperti tadi. Oh iya, phone number-nya juga di-input sesuai data 021826457. Di selling detail tadi yang non-taxable diganti jadi PPN ya. Dan untuk item price levelnya masih sama IDR. Oke, sudah bisa diklik OK atau ditambahkan, kita tambahkan new ya di sini. Yang terakhir ada Ihsan Store dengan card ID C005. Currency-nya di sini ganti dulu jadi USD. Alamatnya Jalan Bangunan Barat, Jakarta. Phone number-nya bisa diinputkan 021 029374. Di selling details, seperti biasa, cell layout-nya diganti jadi no default. Item price level-nya, karena ini USD, diganti jadi USD. Text code-nya juga diganti jadi PPN. Nah, jika sudah, bisa kita klikkan OK. Nah, berikut tampilannya ya teman-teman untuk penginputan customer. Oh ya, yang tadi print store-nya ada kelupaan untuk diganti ya, currency-nya jadi USD. Nah, sekarang kita akan menginput untuk supplier. Sebenarnya untuk supplier dan customer ini sama penginputannya seperti tadi. Bedanya di sini untuk card type-nya ada supplier ya, teman-teman, bukan customer. Yang pertama ada PT PS Store dengan card ID-nya S001. Jalan alamatnya juga diinputkan, Jalan Condet, Jakarta. Untuk phone number juga ya, ada 0216734401. Currency-nya tidak perlu diubah ya teman-teman, karena currency-nya sama nih, IDR. Nah, untuk di buying detail, di purchase layout sama, no default. Untuk text code kita ganti jadi PPN. Nah, kita klik new aja untuk input baru. Di sini ada PT Giant Abadi. Card ID-nya ada S002. Oh iya, teman-teman, mohon maaf, ini juga ada kesalahan teknis ya. Untuk currency-nya kita pakainya yang USD. Dan untuk alamat diinputkan Jalan Letnan Jenderal Suprapto, Jakarta. Untuk phone number-nya bisa diinputkan juga 022128765. Di buying details, sama, kita ganti jadi no default di bagian purchase layout, dan di text code-nya diganti jadi PPN. Kita bisa klik new untuk menginput baru. Di sini kita mau input PT Dinamis Sukses. Dengan card ID-nya S003 ya. Currency-nya jangan lupa dirubah jadi USD. Jadi SGD, maaf teman. Untuk alamatnya kita ganti jadi Jalan Raya Penggilingan, Jakarta. Phone number-nya juga diisikan ya, 081 127252. Di buying details kita ganti jadi no default, di purchase layout, dan text code-nya jadi PPN. Nah, jika sudah, ini tampilannya ya untuk inputan supplier. Sekarang kita input employee atau karyawan.
sama seperti supplier dan customer. Beda di sini card, tapi kita ganti di employee. Namanya bisa kita inputkan Shania dengan card ID-nya E001. Oh ya, kalau ini nggak perlu diganti ya currency-nya, sama semua IDR. Untuk alamatnya Jalan Maju Mundur nomor 9 Bekasi. Nah, ini kita klik new aja, lalu kita input yang satunya Karin dengan card ID-nya E002. Currency-nya masih sama ya, IDR. Untuk alamat di sini ada Jalan Harapan Kita nomor 1 Bekasi. Kita inputkan. Nah, ini sudah ya, sudah kita inputkan untuk list customer, supplier, dan employee atau karyawannya. Sekarang kita mau input saldo awal akun. Di sini bisa ke setup, balance, dan apa balance. Di sini kita inputkan saja sesuai data ya, teman-teman. Store equip ada 200 juta, store equip aku mau ngasih debt ada 100 juta, office equipnya ada 80 juta, office equip akun depresi itu ada 30 juta. Nah, berikut itu tampilan list akun, list saldo akun awal akun yang sudah diinput. Yang berikutnya kita input saldo awal customer. Di sini mulai dari Hendra, kita bisa ke setup, balance. Oh ya, di sini ada berbagai macam currency ya, ada IDR, SGD, dan USD. Nah, kita coba mulai dari Hendra. Kita bisa langsung klik add cell. Di sini kita tap aja ya si Hendranya. Untuk invoice-nya kita sesuaikan sesuai data INP 01. Date-nya atau tanggalnya kita ganti jadi tanggal 23 bulan 12 tahun 2022. Kita langsung ke amount-nya aja atau ke jumlahnya yaitu 40 juta. Wah, ini text code-nya tidak perlu pakai PPN, kita ganti jadi NT karena sudah termasuk, ini sudah input teks ya, yang 40 juta ini. Kita ganti jobnya jadi P, produk, dan kategorinya jadi O. Setelah selesai, kita bisa klik record. Untuk yang lainnya sama ya, teman-teman. Pencatatan saldo awal piutang yang lainnya. Nah, sekarang kita coba untuk input saldo awal hutang. Di sini masih sama ya, currency-nya menyesuaikan, ada USD, SGD, dan IDR. Kita coba dari yang PT Piestor. Nah, kita input ya di sini untuk nomor invoice-nya INP 01. Date atau tanggalnya jangan lupa diganti jadi tanggal 24 bulan 12 tahun 2022. Amount atau jumlahnya kita ganti jadi sesuai data ya. 59.718.810 rupiah. Teks code diganti jadi NT karena ini amount-nya ini sudah termasuk teks ya, teman-teman. Jobnya kita ganti jadi P, produk, dan kategorinya kita pilih yang O, yang oversize. Jika sudah, bisa klik record. Nah, kita coba input yang lainnya ya. Di sini ada PT Jain Abadi. Use supplier, kita klik add purchase. Nah, ini di tab ya teman-teman, baru kita inputkan nomor invoice-nya INP 02. Tanggalnya juga dirubah tanggal 26 bulan 12 tahun 2022. Total including tax-nya di sini 89.542.715. Tax code diganti ya menjadi NT atau non-taxable. Jobnya diganti jadi P, product.
dan kategorinya all overseas. Klik record. Lanjut, kita yang terakhir di sini ada PT Dinamis Sukses ya. Kita add purchase. Nah, kalau ini dia uh, currency-nya USD ya, teman-teman. Nomor invoice ganti, INV03, tanggal juga diisikan, tanggal 28 bulan 12 tahun 2022, amount-nya diisikan 1.500. Sama, ente ya teman-teman, karena sudah input teks, job-nya ganti pay product, dan kategorinya all of process. Nah, jika sudah tinggal diklik record dan di close saja ya. Selanjutnya kita mau menginput persediaan barang. Nah, persediaan barang ini bisa diinput di menu inventory dan kita ke item list. Untuk inputan baru seperti biasa kita klik new ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa memulai dari kita isikan dulu input nih item number-nya. Ada ada kode-kodenya ya, LAS, LMB, HSM, dan HIP. LAS ini Asus VivoBook U14. Kita inputkan ya namanya. Selanjutnya kita, oh iya, diinputkan sampai akhir ya. Ada E1404F. Selanjutnya di sini kita bisa mengklik I buy this item, I sell this item, dan I inventory this item. Di cost of sale-nya kita bisa pilih yang hardware, purchase, use account. Untuk income account for tracking sale-nya kita pilih hardware. Kita klik yang use account aja. Dan untuk asset account for item inventory-nya kita pilih, ini laptop ya teman-teman. Jadi kita cari akun laptop. Bisa diklik untuk kliknya use account. Nah, jika sudah, kita ke item list-nya. Oh ya, di buying details, kita isikan ya, kita input untuk buying unit of measure-nya. Unit yang dipakai ini, ukuran yang dipakai ini unit. Text code-nya kita ganti menjadi non-taxable. Untuk selling details-nya, untuk di sini ada best selling price, kita ganti kita isikan sesuai data ya, jadi 6 juta. Sama text code kita ganti juga menjadi non-taxable. Di sini kan IDR-nya itu 6 juta untuk currency USD dan SGD-nya kita inputkan sesuai data 377 US dollar dan SGD-nya 507. Jika sudah kita bisa klik OK. Ini contoh tampilannya ya jika sudah di input. Untuk yang sisanya sama, penginputannya seperti tadi. Kita bisa input sekarang saldo awal persediaan. Nah, di sini kan ada yang tadi ya teman-teman ya, inputan tadi. Asus VivoBook, Samsung Galaxy, iPhone 13 Pro, dan MacBook Pro. Di sini iPhone 13, persediaannya bisa kita inputkan sesuai data 10 pieces, 10 item ya. Untuk Samsung Galaxy-nya juga 10, Asus VivoBook-nya 3, dan MacBook-nya 3. Jika sudah, kita klik Adjust Inventory. Jika ada tampilan seperti ini, kita klik aja Continue. Dan kita klik yang Opening Balance. Nah, ini kan ada Adjust Inventory-nya ya, teman-teman. Kita lanjutkan saja. Kita mulai dari kita ganti tanggalnya. Di tanggal ini kita ganti. Dari tanggal 1 bulan 1 tahun 2023. Nah, di sini kan dari HIP, HSM, LAS, sama LMB-nya sudah ada ya kuantitinya yang tadi kita input. Nah, unit cost-nya ini kita input sesuai data. Yang HIP-nya ini kita input 9.900.000 rupiah. Ini tinggal di tap-tap aja, nanti langsung otomatis ada ya muncul ya teman-teman.
Untuk yang job kita pilih P yang untuk produk. Untuk HSM sama, unit cost-nya seperti HP 9.900.000 rupiah. Tinggal di tab, sama ya teman-teman. Dan untuk jobnya kita pilih P produk. Nah, lanjut ke LAS, laptop Asusnya ini ya. Kita ganti jadi unit cost-nya 5.405.405 rupiah. Kalau di tab, amount-nya langsung muncul ya. Itu dari perkalian 3 dikali 5 juta tadi, jobnya diganti jadi P produk. Untuk LMB juga sama, kita isikan unit cost-nya 2.792.798 rupiah. Tinggal di tab, amount-nya muncul otomatis. Dan untuk jobnya juga diganti menjadi P produk. Nah, jika sudah, kita bisa klik record ya, teman-teman. Atau mau pakai CTRL-R juga bisa untuk menampilkan, nah ini, rekap transaksinya. Ada debit kreditnya ini ya. Bisa klik OK. Nah, langsung record ya, teman-teman. Selanjutnya langsung masuk saja ke transaksi pembelian tunai menggunakan mata uang USD. Di sini kita klik purchase lalu enter purchase dan kita pilih bills dan suppliernya kita pilih PT Dinamis Sukses. Klik OK, lalu kita akan merubah layout menjadi item. Klik OK. Dan selanjutnya kita akan mengganti tanggalnya menjadi tanggal 3 bulan 1 2023 dan nomor fakturnya FB 0301. Karena pembelian tunai maka termsnya kita ganti menjadi COD. Lalu klik OK. Selanjutnya kita akan mengisi layoutnya. Dari bills kita isi dari jumlah barangnya yaitu 5, dan item number kita pilih Samsung Galaxy S23, lalu price nya 458 US dollar. Tidak ada diskon dan totalnya menjadi sama. Lalu kita pilih produk dan PPN 11% atau ya. Selanjutnya yang kedua, kuantitinya 3, item numbernya kita pilih Asus VivoBook Go 14 dan harganya 275 US dollar. Lalu di tap aja karena tidak ada diskon. Jobnya diisi produk dan taxnya kita isi PPN. Di sini sudah terinput semuanya. Lalu kategorinya jangan lupa kita ganti dan record. Karena ini pembelian tunai maka kita langsung membayarnya. Di sini kita klik pay bills. Suppliernya kita pilih PT Dinamis Sukses. Dan account-nya kita ganti menjadi bank USD ya. Lalu CQ numbernya diganti menjadi BKK 0101 dan di transaksi yang akan dibayar kita isi amount applied-nya 3.457. Kita jadikan out of balance-nya menjadi 0, maka klik amount-nya lalu
out of balance-nya menjadi 0. Itu tandanya sudah dibayar, berarti kita langsung klik record. Selanjutnya ada pembelian kredit dengan mata uang rupiah. Kita masih di purchase, lalu enter purchase. Kita masih di bill, lalu layoutnya ganti menjadi item dan klik OK. Kita isi suppliernya, yaitu PT PS Store. Karena seharusnya supplier dulu yang kita isi, maka layoutnya kita ubah lagi menjadi item dan klik OK. Selanjutnya nomor faktur kita isi FB 0501. Tanggalnya kita ganti menjadi 05/01/2023 dan termsnya karena ini kredit, kita ganti in a given of day. Discount day-nya kita isi 10, balance due days-nya kita isi 30 dan diskonnya 2%. Dan ada jatuh temponya tanggal 2 bulan 2 2023. Layoutnya kita isi dari bills, jumlah barangnya 3, lalu item numbernya kita isi iPhone 13 Pro dengan harga Rp7.278.000. Tidak ada diskon. Lalu jobnya kita isi menjadi produk dan taxnya kita isi PPN 11%. Yang kedua ada jumlah barangnya 2, kita isi MacBook dan harganya Rp22.560.000, tidak ada diskon. Jobnya kita ganti produk, lalu taxnya kita ganti PPN. Terisi semua, lalu kategorinya kita ganti menjadi overseas dan kita klik record. Selanjutnya ada penjualan kredit menggunakan mata uang rupiah. Kita klik sales, lalu enter sales. Di sini kita isi customernya yaitu Yana. Lalu layoutnya kita ganti menjadi item dan klik OK. Termsnya sudah sama sesuai studi kasus. Tanggalnya kita ganti menjadi 07/01/2023 dan nomor fakturnya diganti menjadi FJ 0701. Lalu kita isi layoutnya di sini shift, yaitu kita isi menjadi 4, item numbernya iPhone 13 Pro, lalu price-nya 10 juta, tidak ada diskon. Jobnya kita ganti menjadi produk dan taxnya kita ganti PPN. Yang kedua, chipnya kita isi 1, item numbernya MacBook Pro M3, lalu price-nya kita ganti 31 juta. Jobnya isi produk dan taxnya PPN 11%. Selanjutnya ini sudah diisi semuanya, tinggal kita klik record. Selanjutnya ada pelunasan piutang menggunakan mata uang IDR, masih di sales, lalu receive payment.
Di sini kita akan mengisi customernya, yaitu Yana. Lalu deposito akunnya kita ganti menjadi Bank Mandiri. Dan kita akan mengisi ID RJ R0701 dan tanggalnya 07/01/2023. Kita pilih transaksi yang akan dilunasi, yaitu sebesar yang 60.760.000 rupiah. Karena out of balance-nya belum 0, maka kita klik amount received, dan out of balance-nya sudah 0, maka kita tinggal klik record. Utang, ketik purchase, masuk ke pay bill, terus Bank Mandiri, bukan, salah, masuk supplier dulu, terus klik pay store, terus akunnya Bank Mandiri, terus invoice-nya BKK strip 14 karena ini ntar dulu deh, tanggalnya dulu, tanggal 14 1/2023, terus memiliki BKK 0+01, terus yang mau dilunasikan adalah transaksi INV tanggal 24 Desember. Nah itu ya, terus klik 59718 810. Nah ini karena off balance-nya belum 6, karena klik dulu setelah penginputan, kita klik amount-nya, klik, terus kita tap. Nah terus off balance-nya 0. Nah udah selesai, terus habis itu kita record. Setelah itu lanjut ke transaksi retur, kemudian enter purchase, bill-nya. Nah bila tetap deal, terus layoutnya supaya dulu kita retur penjualan untuk PT Pestor, kita klik. Nah kemudian layoutnya kita ubah jadi item. Jangan lupa setiap layoutnya kita ubah. Kalau item itu sebuah benda, servis itu jasa. Terus -1 karena itu retur, kita ubah dulu tanggal 16 1/2023. terus jangan lupa pakai diubah jadi COD. Terus nomor INV nya kita ganti RB, retur barang, strip, tanggalnya 16/01 pertama. Terus billnya, nah karena retur itu minus, kita min, dan di retur itu 1, terus -1, barangnya adalah IP atau iPhone, terus item harganya 7278 23, terus diskon, jadinya produk, sesuai PPN, kita kenain PPN, terus oke, minuskan
udah sesuai semua. Minus 80878. Kategori jangan lupa nih, kategori tetap karena ini produk lokal atau orang luar. Karena lokal itu lokal, kalau luar negeri itu overseas. Nah karena ini luar negeri overseas. Udah, terus untuk kreator kelar, kita record. Nah udah selesai. Kemudian kita ke retur penjualan, terus kita klik enter sales, terus suppliernya jangan lupa purchase store, terus layoutnya setelah customer itu layout jangan lupa ganti item. Oke, terus kita tanggal dulu, tanggalnya itu tanggal 16 tanggal 2023, terus RJ tip 1601, terus ganti termnya 10, 30, 2% kan, terus kita oke. Terus shiftnya jangan lupa -1, terus kita tap -1-nya. Terus ini karena ini Samsung ASM Galaxy, terus harganya 629. Harganya sudah kita setting ya. Terus kemudian jangan lupa jobnya kita klik produk. Nah situ jangan lupa barang luar negeri, sukses, terus kita record. Nah kita sukses register tadi lupa. Nah karena ini apply to sell, nah seperti ini tadi kita lupa, harusnya kita langsung ke sini. Nah terus ID-nya RJ strip 1601, tanggal 16 bulan 1 2023. Nah habis itu udah, terus kita sama harganya sama, terus udah auto balance-nya udah 0. Habis itu kita record. Nah tadi juga ada transaksi yang kita lupa tuh di purchase-nya. Belum di, terus kita register dulu apa itu, kita return the bridge, terus RB, terus tanggalnya 16/01, tanggal 16 bulan 1 2023. Nah terus ininya kita lupa Bank Mandiri. Oke, udah semua. Terus kita record. Nah tadi saya lupa aturan, langsung ke sini. Nah habis itu yang selanjutnya, kemudian penjualan tunai mata uang asing, enter sales, terus kita suppliernya itu adalah PT Global Elektro. Nah lalu kita jangan lupa layoutnya kita ubah ya jadi item. Kalau service itu jasa. Nah kemudian setelah itu karena tunai, tanggal dulu dah, tanggalnya itu tanggal 18/1, terus invoice-nya adalah FB. Salah aturan FJ ini penjualan tunai. Terus FJ strip 18/01. Nah barang-barangnya adalah HSM 5, terus price nya 845 benar.
jobnya, produk, terus PPN udah, terus lanjut lagi ada terus 5 juga, produknya ada iPhone atau HIP, harganya 845 benar, itu benar. Terus price-nya jangan lupa, jobnya jangan lupa, produk, PPN. Terus nah ini totalnya total itu 93750. Nah habis itu jangan lupa atasnya dicek dulu nih, diubah, karena ini adalah COD, kita ubah jadi COD. Nah udah selesai semua, udah aman. Nah kategorinya jangan lupa oversize. Terus kita record. Selanjutnya ke account untuk penginputan pembayaran gaji karyawan. Itu ada di record journal entry. General journal itu untuk nomor bukti, kita isi BKK strip 2501. Untuk tanggalnya diisi sesuai transaksi 25 Januari 2023. Lalu untuk memonya diisi gaji karyawan di bulan Januari atas nama Faki. Akunnya di kepala 6, masuk ke Wages and Salaries sebesar 5.067.000. Untuk jobnya bisa dikosongin, job dan memo dikosongin, teksnya itu diisi no text, lalu kreditnya diisi account Bank Mandiri, sama sudah nge-link sebesar 5.067.000. Job dan memo dikosongin, teksnya no text, out of balance-nya sudah 0. Lalu kita klik save as recurring karena transaksi gaji karyawan dilakukan secara berulang pada tanggal 25. Jadi tanggalnya kita ganti ke 25 Januari 2023. Lalu sudah tidak ada yang perlu diubah lagi, lalu bisa diklik save. Lalu klik record. Yang selanjutnya transaksi pembayaran biaya telepon tetap di record journal entry. Tanggalnya pada tanggal 26 Januari 2023. Bukti jurnalnya kita isi BKK strip 2601. Memonya kita isi biaya telepon Januari 2023. Akunnya kita isi di kepala 6, yaitu telepon sebesar 1.500.000. Job dan memonya dikosongin, teksnya diisi no text, lalu kreditnya kita isi Bank Mandiri sebesar 1.500.000 juga, teksnya pun diisi no text. Pada transaksi ini tidak perlu di save as recurring karena transaksi tidak berulang, dalam arti nominalnya bisa saja beda-beda setiap bulannya. Lalu kita langsung klik record. Selanjutnya masuk ke transaksi transfer bank. Masuknya tetap di account, lalu transfer money.
transfer money-nya from Bank Mandiri ke cash rupiah punya kita. Nomor buktinya kita isi BKM strip 3101, tanggalnya 31 Januari 2023. Lalu diisi sebesar 5 juta rupiah. Memonya kita isi money transfer, lalu bisa diklik record. Nah, berikutnya di sini kita akan menginput transaksi jurnal penyesuaian ya. Di sini bisa kita inputkan saja sesuai datanya. Untuk general journal kita isikan nomor invoice-nya AA strip 3101 untuk tanggalnya sesuai ya, tanggal 31 Januari 2023. Untuk memonya kita sesuaikan saja depresiasi store equipment Januari 2023. Nah, untuk akun yang akan kita gunakan di sini, yang pertama kita gunakan akun store equip at cost. Bisa klik use account. Terus untuk amount-nya di sini debit ya, kita isikan sesuai data 2.083.333 rupiah. Nah, setelah ini cuma tinggal di tap-tap aja ya teman-teman, sampai ke akun yang bawah. Lalu untuk akun bawah kita pilih store equip akun depresiasi. Nah, tinggal di tap-tap aja sampai out of balance-nya jadi 0. Nah, kalau sudah seperti ini, kategorinya kita ganti jadi O atau overseas. Setelah ini, jika sudah selesai, kita bisa klik record. Nah, jika sudah diklik record, kita mau lanjut untuk jurnal penyesuaiannya yang lain, yaitu penyesuaian persediaan. Bisa kita ke menu inventory, lalu ke adjust inventory. Nah, di sini untuk inventor journal number-nya sesuai sama nomor invoice yang di bawah ya, sesuai data AI strip 3102. Untuk date atau tanggalnya kita samakan pada tanggal 31 Januari 2023. Memonya mengikuti ya, persediaan yang hilang dengan kode HSM. Nah, di sini kita input saja item number-nya. Ini kan yang hilang itu HSM, jadi kita tulis HSM, kita ketik. Nah, ini tinggal di tab untuk quantity-nya, karena yang hilang itu 1 unit, kita inputkan -1. Nanti tinggal di tab-tab aja, nanti sudah otomatis terhitung ya. Untuk akunnya kita pakai akun hardware purchase. Untuk jobnya jangan lupa diisi JDP produk. Lalu untuk kategorinya O atau overseas. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik record, atau kalau mau melihat, bisa ya bisa langsung di record saja. Nah, karena transaksi sudah selesai, di sini kita mau melihat hasil selama sebulan ini ya di account dan ke company data author. Di sini kita langsung saja ke transaction review. Nah, di tanggal ini jangan lupa diganti, disesuaikan dari tanggal 1 2023 sampai tanggal 31 Januari 2023. Kalau setelahnya bisa diklik run review. Karena ini sudah sesuai semua ya, sudah centang hijau semua, kita bisa close saja. Lanjut, kita mau analisis laporannya. Kita bisa ke report, lalu kita bisa pilih account. Nah, di sini pertama mungkin kita mau lihat laba ruginya ya. Laba rugi itu berarti income statement. Kita cari income income statement. Jika sudah, kita bisa klik display. Untuk tanggalnya juga harus sesuai ya, dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Januari 2023. Nah, ini date-nya Desember kita ganti jadi Januari ya dulunya. Lalu bisa klik display. Lalu, nah di sini bisa terlihat ya, terlampir teman-teman untuk income statement.
income statement itu laba rugi dari PT ini, PT Marasiwas, bisa dilihat dari untuk laba rugi itu kan ada dari pendapatan, HPP, dan beban-bebannya ya, pengeluarannya. Pendapatan sales kita dari penjualan itu dari hardware ada 290 juta 984.863 rupiah. Juga ada pendapatan dari jasa servisnya ada 550.000 dengan total income kita 291 juta sekian. HPP-nya juga di sini ada ya, ada hardware sama diskonnya dari 293 1.240 dengan total laba kotornya 36 juta. Jika dikurangkan dengan beban-bebannya, beban total beban ini kan 6 juta ya. Jadi 36 juta sekian dikurangin dengan total expenses 6 juta sekian. Income yang kita dapatkan, laba yang kita dapatkan itu sebesar 30.230.028 rupiah. Ini adalah laba keuntungan yang kita dapatkan di bulan Januari 2023 ini. Lanjut, kita mau melihat balance sheet ya. Balance sheet ini, oh iya, untuk tanggal harus tetap sesuai ya teman-teman, di tanggal 31 Januari 2023, akhir bulan. Ini ada balance sheet. Balance sheet ini itu saldo akun ya. Saldo akun, saldo akhir akun per 31 Januari 2023 dari setiap akun yang ada. Dari mulai dari akun aset sama dengan akun liabilities, akun equity di sini ada, semuanya ada. Di sini juga terlampir ya masing-masing nominalnya mulai dari cash, bank, eh, trade debtors itu tuh piutang ya. Ada cashnya juga mulai dari currency USD, IDR, SGD juga ada. Lalu kita bisa melihat hmm, analisis dari cash flow. Cash flow ini arus kas ya. Nah, statement of cash flow. Sama untuk tanggalnya disesuaikan harus tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023. Di sini ada cash flow. Net income kita tadi laba yang kita terima kan sesuai ya 30.230.028 rupiah. Di sini ada store equip, peralatan toko 2.083.000, trade debtorsnya ada trade creditornya. Net cash flow-nya di sini kita ada 68.150.163 rupiah dengan total cash at the end of period. Jadi uang cash yang ada di akhir periode itu 648.124.836 rupiah. Jadi ini cash flow atau arus kas dari PT Marasiwas bulan Januari 2023 ya, teman. Sudah. Di sini juga ada VAT-nya, ada laptop sama itu, handphone. Nah, selanjutnya ke kita analisis dari segi sales atau penjualan. Nah, di sini kita bisa klik dulu ini di share actual only ya. All item juga. Nah, untuk periodenya diganti menjadi periode Januari. Lalu klik OK. Nah, di sini kan terlampir ya teman-teman ada HIP, HSM, LAS, sama LMB. Kode-kode dari 4 item ini dari salesnya, cost of sales, HPP-nya, dan gross profit-nya. Di sini bisa kita buatkan diagram ya untuk mengetahui. Nah, di sini berdasarkan diagramnya, maka eh, total penjualan terbesar yang mendominasi di bulan Januari 2023 ini itu didominasi oleh MacBook Pro M31 TB dan iPhone 13 Pro. iPhone 13 Pro sama Samsung Galaxy ini sama ya, persenannya 30,93%. Ini itu berarti eh, di diagram ini bisa disimpulkan kalau MacBook Pro-nya ini
dengan presentasi 31,96 itu tuh cenderung besar daripada item yang lainnya dibanding dengan 3 item lainnya. Nah, itu kan dari segi diagram ya. Coba kita analisis dari segi margin. Kalau kita analisis dari segi marginnya, maka margin terbesar yang didapat dari PT Marasilos itu di satu item yaitu Asus VivoBook Go 14 dengan persentase 18,8%. Ya, dapat diketahui pula bahwa tingkat margin yang dihasilkan cenderung lebih besar ya dibandingkan dengan item lainnya dari 3 item lainnya ini. Nah, telah selesai penjelasan mulai dari entry data profil perusahaan, transaksi, hingga analisis laporan keuangan PT Marasiwas. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Sekian presentasi dari kami.